Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, selamat pagi. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Oh ya, bagaimana kalian hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya dan dilancarkan segala aktivitasnya. Jadi, hari ini kita akan belajar materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, pertama kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua jenis ya. Yang pertama ada secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Nah, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Perkawinan itu dalam tumbuhan ini adalah bertemunya sel jantan dan sel betina. Nah, nanti akan mengalami penyerbukan. Terus apa ya perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Jadi bisa membedakan ya mana yang secara generatif dan vegetatif. Bedanya, secara generatif adalah perkawinan, kalau secara vegetatif itu tanpa perkawinan atau penyerbukan ya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Pertama itu perkembangbiakan secara generatif. Yang tadi sudah dibahas, secara generatif itu adalah perkembangbiakan secara perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan generatif itu yaitu oleh tumbuhan yang berbunga. Jadi, tumbuhan yang berbunga ini akan mengalami perkembangbiakan generatif. Melalui apa? Yaitu melalui bunga. Nah, di dalam bunga ini akan terjadi proses penyerbukan. Jadi, apa sih itu artinya penyerbukan? Penyerbukan itu adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis tumbuhan, kita akan mengetahui dulu bagian-bagian dalam bunga. Ini ada bagiannya, yang pertama itu adalah tangkai bunga. Nah, tangkai bunga itu yang menghubungkan bunga dengan batang. Nah, tangkai bunga itu berfungsi untuk menyokong pertumbuhan agar tetap berdiri ya, agar tetap berdiri tegak. Itu ada tangkai bunga. Setelah itu ada dasar bunga. Nih, ini namanya dasar bunga, ada tanda panahnya ya. Ini adalah dasar bunga. Dasar bunga ini adalah bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Ini merupakan ujung tangkai bunga yang membesar di atas tangkai bunga. Kemudian ada bakal buah. Nah, bakal buah ini bakal buah seperti ditunjukkan dalam tanda panah ini. Nah, ini yang akan menjadi buahnya nanti ya, atau sel buahnya. Nah, di sini terdapat sel ovum dan calon-calon nanti yang akan menjadi bunga gitu. Kemudian ada kelopak. Nih, lihat ya di tanda panahnya ada kelopak bunga. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dari serangan hama, dari ulat, orang atau yang lainnya, untuk melindungi mahkota bunga.
Kemudian ada mahkota. Nih, yang mekar ini nih namanya mahkota bunga. Mahkota bunga ini untuk apa? Fungsinya untuk mempercantik tampilan dari si bunga ini. Untuk menarik serangga agar proses penyerbukan si bunga ini bisa terbantu. Terus ada benang sari. Nih, benang sari yang ini benang sari ya. Benang sari itu nih, yang ini ya, semua keseluruhannya benang sari untuk apa? Tadi benang sari itu adalah alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Jadi alat perkembangbiakan jantan pada bunga disebut benang sari. Yang terakhir kemudian ini ada putik. Ada kepala putik yang atas, yang bawahnya itu ada tangkai putik. Fungsinya untuk apa, Bu, putik? Nah, fungsinya untuk apa tadi sudah disebutkan, yaitu putik alat perkembangbiakan betina pada tumbuhan. Nah, putik ini nanti akan mengandung bakal buah atau bakal biji. Tadi sudah disebutkan penyerbukan itu adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik. Nanti benang sari ini akan jatuh berterbangan ke putik. Nah, nanti dia akan ke bawah, akan ke bakal biji ya. Kenapa benang sari bisa jatuh ke sini? Karena dia bertebaran melalui udara ya, akan tertiup ke putik. Nanti kita akan bahas di bagian selanjutnya ya. Tersebut adalah proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Akibat dari penyerbukan akan terjadi pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dengan serbuk sari. Selanjutnya, biji dan buah akan berkembang. Kemudian biji tumbuh menjadi kecambah. Kemudian kecambah menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Ini adalah proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan yang diawali dari penyerbukan, pembuahan, dan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Nah, itulah tadi beberapa jenis-jenis penyerbukan. Sekarang kita akan mencari tahu tentang perantara penyerbukan. Berikut adalah beberapa perantara penyerbukan. Pertama, penyerbukan dengan bantuan hewan. Kedua, penyerbukan dengan bantuan angin. Ketiga, penyerbukan dengan bantuan air. Dan yang keempat, penyerbukan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa perkawinan, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, spora, berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Fungsi spora mirip seperti biji. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, misalnya paku dan lumut. Selanjutnya, umbi lapis. Umbi lapis adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contoh dari tumbuhan umbi lapis, misalnya bambu, tebu, dan pohon pisang. Akar tinggal.
Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal, misalnya jahe, kunyit, kencur, dan lain sebagainya. Yang keempat, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang mengembung dan tumbuh di dalam tanah. Salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang misalnya umbi jalar, kentang, dan bengkuang. Kelima, umbi lapis. Umbi lapis sebenarnya merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Contoh tumbuhan umbi lapis adalah bawang putih dan bawang merah. Yang keenam adalah umbi akar. Umbi akar yaitu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar, misalnya wortel. Yang ketujuh adalah tunas adventif. Tunas adventif itu batang yang mengembung dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya yaitu cocor bebek. Yang kedelapan adalah geragi. Geragi merupakan batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah stroberi dan rumput teki. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan biasanya dilakukan oleh manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan misalnya yaitu mencangkok. Ada tahapan mencangkok. Yang pertama, dahan dikupas sampai terlihat bagian putihnya. Kedua, dahan yang bersih ditutup dengan tanah humus. Yang ketiga, dahan dibungkus dengan plastik dan diberi lubang-lubang kecil. Yang keempat, setelah beberapa hari, akar akan muncul di dahan yang ditutup plastik tersebut. Yang kelima, dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. Mencangkok mempunyai kelebihan. Yang pertama, berbuah lebih cepat dibanding jika ditanam dari biji. Kedua, memiliki sifat yang sama dengan induknya. Adapun kekurangannya dalam mencangkok yaitu yang pertama, akar tanaman kurang kuat. Umur tanaman lebih pendek. Dua, yaitu dengan cara stek. Syarat utama tumbuhan yang dapat di-stek adalah masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Beberapa tahapan dalam stek. Yang pertama, dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. Yang kedua, tanam hasil potongan tersebut di tanah yang subur. Yang ketiga, akar akan muncul dari batang dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang ketiga, menyambung. Tujuan untuk menyambung yaitu menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Beberapa langkah dalam menyambung. Pertama, sambungkan kedua batang tanaman, lalu ikatlah dengan plastik. Kedua, potonglah batang tanaman berbentuk huruf V untuk batang bawah. Potonglah batang tanaman berbentuk huruf V terbalik untuk batang atas. Okulasi. Tujuan dari okulasi yaitu memperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul. Gabungan dari dua sifat tanaman yang baik. Okulasi memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, iris kulit batang induk. Yang kedua, iris kulit tanaman yang memiliki tunas selebar irisan pada tanaman induk, lalu tempelkan pada tanaman induk. Yang ketiga, ikatkan bagian atas dan bagian bawah tunas dengan plastik. Tunas yang ditempel akan tumbuh. Yang kelima yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara merunduk. Merundukan atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Cara ini hampir sama dengan perkembangbiakan tumbuhan secara geragi. Salah satu jenis tanamannya misalnya stroberi.
Ada syarat utama yang harus dimiliki dalam melakukan perkembangbiakan dengan cara merunduk, yaitu masih memiliki batang yang mudah